Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kasipin SPD, yang saya hormati ibu-ibu guru SD Negeri 03 Pamutih yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum diskusi atau forum penyampaian diseminasi budaya positif di pagi hari ini. Salawat dan salam kita lupa pula kita panjatkan pada dunia kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW dan kita nantikan syafaatnya di yaumul nanti. Dan semoga kita termasuk dalam hambanya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mulai acara saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua diseminasi yaitu penyampaian materi, dan yang ketiga doa penutup. Untuk pembukaan adalah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif dan akan disampaikan oleh saya sendiri dan akan dilakukan oleh Ibu Dwi Asih. Oke, kita langsung saja. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas supportnya. Semoga amal panjenengan bisa diterima dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu. Oke, lanjut Bu. Kita akan mulai langsung untuk mempersingkat waktu. Salam guru penggerak CGP anak 10. Alhamdulillah di sini CGP-nya ada 2, yaitu saya sendiri dan Ibu Dwi Asih. Oke, sebelum kita memulai diseminasi dengan tagline yang ini tadi adalah budaya positif untuk mengeluarkan aura positif dari diri kita. Mari kita latihan untuk senyum selama 30 detik. Mohon bantuannya Bapak Ibu, mohon untuk berdiri dan saling berhadapan. Ayo Bu, berdiri saling berhadapan. Ya, silakan semuanya berdiri. Ayo berdiri saling berhadapan dengan temannya dan perhatikan jangan pada saya, pada teman di depannya. Silakan dipandang, tersenyum yang begini kelihatan dan dilihat jangan bibirnya ya Bu, tapi matanya. Ya, nggak apa-apa walaupun terpaksa dulu nanti lama-lama akan kelihatan dirinya. Oke, saya berdiri di timer. Oke. Ya, nanti di tahun ketiga langsung senyum ya Bu. Oke, belum dimulai. Ya siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, senyum biar kelihatan giginya. Senyum yang manis terus. Iya, oke. Kalau mau makan nanti nggak apa-apa, jangan dibuat. Iya, oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu boleh kembali ya. Terima kasih Alhamdulillah. Aura positif kita sudah datang dan ini nanti bisa dengan praktekan dan bisa dikasih akhir ketika mau pulang dengan anak-anak barangkali ice breakingnya membosankan enggak, terus belinya gitu aja, intinya lain ini bisa diterapkan. Nanti anak-anak disuruh berhadapan selama nggak usah banyak-banyak 20 atau 30 detik. Nanti anak siswa itu
senyum-senyum malah sampai ngakak sendiri. Oke, lanjut. Sebelum mulai, saya akan membacakan kesepakatan forum diskusi diseminasi dari media. Yang pertama adalah menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, hadir dengan penuh perhatian. Yang ketiga, peserta aktif dalam kegiatan. Yang keempat, berkolaborasi untuk kemajuan. Barangkali ada yang menambahkan? Cukup? Oke. Ini sepakat ya, kita sepakat dulu ya. Untuk berjalannya forum ini semoga bisa berjalan sampai akhir tanpa ada halangan yang berarti. Oke, kita perhatikan video berikut. Suaranya dikeraskan. Siapa saja yang memakai sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Nah, ini adalah sebuah contoh video nilai positif, budaya positif yang bisa kita terapkan, kita tanamkan pada diri kita. Karena apa? Kita tidak bisa hanya mengandalkan orang lain, karena bisa saja orang lain itu acuh-acuh dengan keadaan di sekitarnya. Tapi kalau kita memulai dari diri kita, insya Allah yang lain juga akan terbantu, akan mendapatkan efek yang bagusnya. Yang lanjut tuh, oke, budaya positif. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya barangkali yang paham apa itu budaya positif. Ada yang bisa menjelaskan apa itu budaya positif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Mas Sukon. Budaya positif ya. Budaya positif menurut saya, disiplin positif itu adalah perilaku positif atau perilaku yang baik dalam sehari-hari. Kemudian bisa kita biasakan kepada murid-murid. Itu namanya disiplin positif menurut saya pribadi. Iya, bagus sekali. Barangkali yang lain mau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa disiplin positif yaitu pembiasaan yang positif, yang baik, yang mana ada kebiasaan yang selalu diterapkan ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, sehingga kita menjadi nyaman, senang, dan teman kita itu menjadi senang, nyaman juga. Iya, terima kasih Bu Yani dan Bu Rati. Benar sekali apa yang Ibu-Ibu sampaikan, yaitu budaya positif adalah berkaitan dengan pembiasaan. Kita harus membiasakan nilai-nilai positif itu kepada diri kita dan mereka kita juga anak didik kita, agar menjadi kebiasaan yang baik buat kita. Yang selanjutnya, ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang ada, misalnya seperti apa kira-kira Bu? Ada yang tahu? Nilai kebajikan yang kita terapkan di sini adalah salah satunya senyum, sapa, salam, bahagia, terus menghormati kepada orang yang lebih tua, menyayangi pada sesama, dan bertanggung jawab dengan
tugas atau kewajiban yang diamanahkan padanya. Oke, lanjut Bu. Ya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Oke, lanjut. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat pelaksanaan ujian atau hukuman. Berarti yang diharapkan adalah timbul dari dalam diri sendiri, yaitu internal atau intrinsik. Oke, lanjut. Ya, nilai-nilai positif tadi sebenarnya sudah terangkum dalam dimensi profil belajar Pancasila yang kita kenal dengan 6 dimensi. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah yang selalu kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, untuk penerapannya kita bisa memulai dari kebiasaan-kebiasaan positif tadi, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oke, lanjut. Oke, untuk berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Sebelum saya melanjutkan, tanya dulu motivasi. Ada yang tahu motivasi itu apa? Motivasi apa Bu? Motivasi adalah menyemangati anak-anak untuk berusaha lebih baik. Oke, terima kasih Bu. Ada yang mau menambahkan? Ya, motivasi itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu, dorongan untuk melakukan suatu kreatif atau suatu kegiatan yang bisa kita laksanakan sebagai aksi nyatanya. Berarti motivasi dalam hal ini ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, atau internal dan eksternal. Motivasi eksternal biasanya itu dari luar atau dorongan besar, ingin mendapatkan ujian, ingin mendapatkan nilai, takut karena hukuman. Itu kan adalah motivasi dari luar. Sedangkan dari dalam diri kita adalah diri kita merasa bertanggung jawab dengan sesuatu dan ingin menjadi manusia yang lebih baik. Itu adalah salah satu motivasi dari dalam diri tersebut. Lanjut Bu. Ya, seperti yang telah kita pelajari dalam guru penggerak, motivasi perilaku di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tadi termasuk dalam motivasi apa? Ya, motivasi eksternal atau dari luar. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk internal atau eksternal? Eksternal. Oke, betul sekali. Untuk selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu termasuk motivasi apa? Internal. Oke, sudah mulai paham ya. Dari motivasi-motivasi ini nanti akan menjadi suatu kebiasaan yang baik untuk dirinya memacu agar mau melakukan sesuatu yang lebih kurang. Nah, kita bisa menerapkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kita ingin mengharapkan mereka itu melakukan sesuatu bukan karena ancaman, bukan karena dorongan, bukan karena permintaan orang lain, tapi karena dari dalam diri sendiri. Mereka meyakini kebenaran itu secara universal, secara mutlak. Nggak boleh menyayangi sama manusia adalah kebenaran yang mutlak. Semua orang pasti akan sepakat dengan itu. Nah, oke, ini juga kemarin sudah saya terapkan di kelas 5. Sebelum menjadi keyakinan kelas, saya membuat kesepakatan kelas. Berarti anak didik saya mintai ide, tak kasih catatan kecil atau kertas, nanti ditulis mereka mengharapkan apa dari suasana kegiatan kelas yang menyenangkan itu. Nah, dari situ mereka akan mempunyai gagasan, oh saya ingin tidak ada pembulian, oke, ditulis.
silakan ditulis ditempel di sini. Terus semua peserta aktif mengikuti usulan itu atau berbeda. Yang salah satunya menjaga kebersihan kelas, tidak membuli, tidak mengecek nama orang tua, dan lain-lain yang kemarin sudah disampaikan siswa. Nah, dari kesepakatan kelas itu kita jadikan kesepakatan bersama, berarti antara guru dan siswa. Jadi mereka menyepakati dan nanti mereka dimintai untuk tanda tangan di bawahnya, karena sebagai rasa komitmen mereka dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sampaikan. Nah, dari kesepakatan kelas itu kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diingat, tanpa menggunakan bahasa negasi. Tanpa menggunakan bahasa negasi. Ada yang tahu bahasa negasi itu apa? Bahasa negasi itu bahasa negatif. Berarti kita menggunakan perintah diusahakan menghindari dari bahasa atau kata-kata negatif. Misal, apabila ada perintah jangan buang sampah sembarangan, kira-kira yang ada gimana? Kebanyakan malah justru buang sampah di tempat itu. Misal, ada contoh lagi, jangan memikirkan ular di benak Anda. Pasti ibu secara spontan tadi memikirkan ular di sini. Nah, seperti itu. Kenapa kita menghindari kata-kata negatif? Karena dengan kita menggunakan kata-kata itu, malah justru kita meminta, kita justru akan meminta secara tidak langsung untuk memikirkan hal yang kita larang tersebut. Oke, lanjut Bu. Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus diangkat kelas? Nah, ini tadi sudah terjawab. Seperti kita menggunakan helm misalnya. Ketika itu kita hanya pahami sebagai peraturan, nanti kita akan sering melanggar. Berarti ketika menggunakan helm adalah saat ada polisi. Ketika nggak ada polisi, ya pasti nggak bakalan pakai helm. Tapi kalau itu menjadi suatu keyakinan, percayalah, pasti akan menggunakan helm, baik ada Pak Polisi maupun tidak ada Pak Polisi, karena itu timbul dari dalam diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, terima kasih. Pak Guru minta waktunya sebentar, kita membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Enggak. Berarti kita membuat suatu usulan atau aturan. Nanti kita sepakati bareng-bareng. Nanti kita kasih stigma satu-satu, dicoba ditulis. Alhamdulillah dari stigma yang besar ya. Ini nanti kalian tulis satu-satu, setelah tulis nanti dikumpulkan maju. Paham ya? Ditempel. Bisa dimengerti? Oke, siap. Berapa ini? Oh. Silakan nanti dibuat keinginan kamu biar kelas kamu itu menjadi nyaman, biar pembelajaran berjalan dengan nyaman sesuai dengan harapan kamu. Itu kan ada linknya ya, nanti tulisnya berarti di depannya biar linknya nanti bisa ditempel di sini. Sudah terima semua? Belum?
tulis apa keinginan kamu biar pembelajaran menjadi nyaman. Ayo, nanti ditulis. Kita ada 2, silakan ditulis semua. Nanti kumpulkan satu sini. Tambahkan 2. Kalau masih kurang bisa minta lagi, ada yang kurang nggak? Barangkali tulisannya masih salah mau diganti, mau minta lagi silakan ngomong nggak apa-apa. Silakan tuliskan keinginan kamu di stick note yang ada. Huruf stick note-nya kecil, berarti nanti nulisnya yang kecil-kecil nggak apa-apa. Yang penting masih terbaca. Kenapa? Masih kurang. Ada yang kurang? Sudah? Kalau sudah silakan dibaca terus dikumpulkan. Berarti urut ya. Yang sudah siapa dulu? Dari sini, maju dulu satu. Coba dibacakan di hadapan teman-teman kamu terus ditempel. Dibaca dulu. Ya. Gak apa-apa ya. Gak keras. Gak keras. Ya. Harus saling menghormati, seperti ini. Harus saling menghormati. Terus apa lagi satunya? Dilarang mengecek teman sekelasnya. Terus apa lagi yuk? Yang sudah selesai boleh maju ditambahkan satu-satu sambil dibaca. Ini. Hadap sana, dibacakan terus digambar. Tidak boleh saling membeli. Oke, taruh itu. Ya. Oke, satu toh. Ya. Lanjut, yang sudah. Ya, Oke, diam dan fokus saat guru mengajar. Ya, terus apa lagi? Nah, juga membuli nama orang tua. Oke, terus yang juga yang belum maju masih kurang satu, ya. Salah, oke. Dua, nih. Yo. Silakan yang sudah selesai boleh maju satu-satu. Yang mana sudah selesai, ayo diam. Dibaca dulu. Oke, sekarang sebelum belajar, kalian itu. Ya, lagi membersihkan kelas, oke. Nanti kita baca ulang dari awal ya, nanti kita sepakati bareng-bareng. Terus ya, lagi yang belum. Masih baca langsung. Terus dibaca. Ayo. Hah? Kurang tes. Ya.
Jangan mengejek teman, jangan membuli, oke. Boleh maju, ayo. Gimana? Ya, menjaga kebersihan dan saling menghormati. Yang belum maju, maju yuk. Semua ayo sarwa. Udah selesai semua kan? Kalau udah nggak apa-apa dibahas aja. Ya, saling menghargai dan menjaga kerukunan. Oke, teman. Oke, lanjut. Dilarang bermain bola di kelas, oke. Bisa bermain bola di kelas. Jadi memakai seragam yang lengkap, oke. Yuk, lanjut. Yang belum, ayo. Angkat tangan. Ya. Ya, menjaga kebersihan dan tidak boleh saling membuli. Nanti kita klasifikasikan ya, kita tumpuk yang satu jenis satu usulan bisa dijadikan satu. Ya, dilarang membawa makanan dalam kelas. Terus, ya, dilarang membuli atau menyebut nama orang tua. Lanjut. Ya, dibaca. Ya, dilarang bermain bola di dalam kelas. Akhirnya apa? Oh, di sana. Ya, oke. Lanjut, siapa lagi? Ya, yang belum. Yang mana belum? Ya. Menjaga kebersihan kelas dan jangan membuli teman. Oke, lanjut. Yuk, bagian. Oke, tidak boleh saling membuli. Ingat. Menjaga kebersihan kelas. Ya. Gak apa-apa, 3, 4 boleh. Kebedaannya minimal 2 sebenarnya, minimal 2. Yuk, silakan dibaca yang keras. Suaranya ya, ya. Jangan membuli, tidak lari-lari di kelas, artinya. Tidak lari di kelas. Tidak membuli, main bola di kelas. Oke, lanjut. Yuk. Menghormati bapak ibu guru. Terus, ya tidak boleh mengajak teman ke kelas. Oke, lanjut. Berikutnya Raihan. Berikutnya menjaga kebersihan kelas. Ini tidak berisik saat diajar. Oke, lanjut. Harus mendengarkan pelajaran guru. Tidak boleh nakal sama teman. Berikutnya
Tidak boleh bertengkar satu sama lain. Ayo. Tidak boleh saling membuli teman. Oke. Ayo, siapa lagi yang belum? Ada? Maju. Ya, tidak boleh membuli teman dan menjaga lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan. Lanjut. Udah balik. Lanjut. Dibaca dulu mas. Ya, menjaga kerukunan di kelas terus. Dilarang berisik di kelas. Oke. Lanjut. Ini dibaca dulu nih. Menjaga kebersihan dan menjaga kerukunan. Oke, bagus. Itu cara nulisnya balik ya. Tadi saya ada linknya di belakang biar enggak apa. Belum enggak bisa. Ya, dilarang membuli teman dan harus menjaga kebersihan kelas. Oke. Lanjut yang belum? Kacung. Dibaca dulu. Harus pegang. Dan menjawab terus nanti. Jangan saling membuli, oke. Apalagi ya, yang belum? Betul? Oke kan? Ya. Saling menghargai dan menghormati jika setelah pulang sekolah, oke. Lanjut. Eder, Eder. Tidak membeda-bedakan teman dan harus membersihkan kelas, menjaga kebersihan kelas. Lanjut, yang merasa belum maju. Ayo, siapa lagi yang belum maju? Piano belum piano? Oh sudah. Sabita belum? Sabita. Ya, oke. Lagi? Ya. Berdoa setelah belajar menjaga kebersihan kelas. Seperti itu. Dilarang pacaran di kelas. Ada yang nggak pacaran? Ya. Belum? Udah semua? Udah belum? Penting. Sudah belum? Udah maju? Udah maju semua? Yang belum siapa? Sudah maju? Sudah semua? Oke. Kalau sudah, kita baca satu-satu ya. Nanti kita sepakati bareng-bareng. Oke? Nih, yang pertama harus saling menghormati. Sepakat gak? Harus saling menghormati. Entah itu sama orang tua, sama guru atau sama sesama siswa. Paham ya? Saling menghormati. Nih. Berikutnya dilarang mengejek teman. Sepakat gak? Oke. Gak boleh membuli yang ngejek ya. Kita bisa membuli, itu gak boleh. Intinya kalau kita nggak mau dipukul, jangan mukul. Kalau kita mau diejek, jangan ngejek. Oke, sepakat ya? Lanjut.
Tidak boleh membuli dengan mengecek sama ya. Ini tajikan satu. Diam dan fokus saat guru sedang mengajar. Sepakat ya? Oke. Berarti harus menghormati siapapun, nggak harus guru yang di depan. Barangkali ada teman kamu yang di depan mempresentasikan atau maju, itu kalian harus mendengar, nggak boleh ngobrol sendiri. Paham ya? Sepakat? Oke, sepakat. Tidak boleh membuli nama orang tua sama ini. Sepakat ya tadi ya? Oke. Berdoa sebelum pelajaran. Sepakat? Ya, oke. Lanjut. Membersihkan kelas. Sepakat? Ya. Kebersihan bagian daripada 5. Kalau bersih kira-kira kita belajarnya nyaman nggak? Nyaman. Kalau kotor, kumuh, bau, sampah berserakan, kira-kira kita belajarnya nyaman nggak? Ya. Kita nggak fokus ya, jadi kurang fokus. Oke, lanjut. Tidak ngajak teman sama ini yang atas. Yang membuli sama. Menjaga kebersihan sama. Saling menghormati sama yang atas. Menghargai dan menghormati sama ya. Menjaga kerukunan, oke. Menjaga kerukunan berarti jangan ada yang berkelahi. Sepakat? Oke. Dilarang bermain bola di kelas. Ini sepakat ya? Bermain bolanya di mana? Di lapangan, atau di halaman sekolah. Oke? Sepakat ya? Memakai seragam yang lengkap. Sepakat? Lengkapnya apa lagi? Ada topi, kalau harusnya berarti topi, dasi, sepatu, sabuk harus dipakai. Sepakat ya? Terutama kelas 5 harus menjadi contoh yang baik. Kita karena itu sudah melakukan kesepakatan kelas. Paham ya? Mulai Senin depan atau Senin berikutnya juga sama. Berarti kita harus menjadi contoh yang baik buat adik-adik kelas kalian. Sepakat? Oke. Menjaga kebersihan ini juga. Tidak boleh saling membuli ini juga. Membuli juga. Kebersihan juga. Membuli. Lari-lari bermain sama dia ini. Membuli. Tidak boleh membawa makanan di kelas. Sepakat gak? Oke. Tapi jajan, makannya jajan di luar. Oke? Sepakat gak? Ya, sepakat gak tuh? Oke, terus semua ya? Ya, nanti setelah kita sepakati bareng-bareng, nanti tanda tangan akan minta tanda tangan satu di kertas yang pun nanti. Oke? Dilarang pacaran, ada yang udah pacaran? Kenapa jadi orang pacaran? Jangan mana ya, berarti membuli. Oke, lanjut. Membersihkan, ini juga udah. Membersihkan. Bermain bola ini sudah. Oke. Jangan berisik. Jangan berisik berarti sama dengan yang dia fokus saat guru mengajar, berarti ini sama. Oke. Menghormati bapak ibu guru, sama saya menghargai menghormati. Terus jangan berisik sama ini. Dilarang berisik, oke. Menjaga kerukunan, ya. Menjaga kerukunan itu berarti yang ini juga, oke. Kebersihan,
kebersihan ya. Tidak boleh mengganggu teman selagi pelajaran. Berarti menghargai sama, menghargai. Membuat meja rapi dan membersihkan kelas. Membersihkan kelas, oke, sama ini. Ikat juga sama, membersihkan kelas. Membuli tadi membuli juga. Terus menghargai teman menghormati. Makan dulu. Jam sekolah. Oke, ini sudah saya klasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, tidak harus saling menghormati atau menghargai, itu baik pada guru ataupun pada teman kelas. Sudah sepakat tadi? Ini juga sudah sepakat, tidak boleh mengejek atau membuli. Yang kedua, yang ketiga, jangan berisik atau fokus saat dikasih pelajaran. Berdoa sesudah dan sebelum pelajaran. Membersihkan kelas, menjaga kelas, menjaga kerukunan, tidak main bola atau main lari atau main apapun di dalam kelas. Memakai seragam lengkap, tidak boleh membawa makanan. Oke, kita sepakati ya. Berarti ya, setelah kita sepakati ini, nah, coba kita baca lagi dari awal. Kesepakatan kelas kita yang pertama, menghormati. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua yang ada di sekolahan. Bapak ibu guru, bapak kepala sekolah, teman-teman dan lain-lain. Ada kelas kalian juga. Terus saling menghargai, tidak boleh melempar, lelucon atau membuli, ya. Nanti disepakati. Terus harus bersikap sopan dan baik, tidak boleh nakal, menjaga kerukunan antar warga sekolah. Nah, ini ada satu tambahan dari Pak Guru. Kehadiran siswa harus datang tepat waktu di setiap sesi kelas. Sepakat nggak? Oke, kalau sepakat kita tanda tangan sini ya. Coba dari sini dulu. Bertiga ini nggak apa. Kita tanda tangani kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas nanti kita teramu menjadi keyakinan kelas. Oke. Setelahnya ini. Ya, lanjut, ayo.
lanjut belakangnya pakai notis. Oke, ayo lanjut berikutnya. Lanjut berikutnya. Lanjut ya belum? Dapat paling kadang nang sekolahan. Dapat sekolahan. Dapat maling sego goreng-goreng bayar. Yang belum? Lanjut. Berikutnya. Yang terakhir. Ya, demikian kesepakatan keras yang telah kita sepakati. Untuk yang melanggar kira-kira mau dikasih sanksi apa? Push up, apa? Lari, kejang, apa? Pembersihan, berdiri, merah putih. Ya, ingatlah nanti yang melanggar silakan dicatat dan dilaporkan ke Pak Guru ya. Konsekuensinya apa? Berarti nanti nilainya tak kurangi. Paham ya? Oke. Ya, ini kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas berarti akan menjadi keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelasnya, tambah catat itu ya langsung ya. Keyakinan kelas kita yang pertama, kebersihan kelas menjadi tanggung jawab siapa? Ya, menjadi tanggung jawab semua atau menjadi tanggung jawab bersama, paham ya? Nah,
Jadi nanti mulai sekarang, mulai hari ini, kalau ada sampah apapun di dalam kelas, di bawah kaki kamu atau di bawah meja kamu, langsung diambil, ditaruh di tempat sampah. Oke? Lanjut. Berikutnya, saling menghargai. Ya, saling menghargai berarti meliputi nggak boleh membuli, nggak boleh mengecek, nggak boleh membuli atau mengecek nama orang tua. Apalagi tadi? Nggak boleh mengecek pacaran dan lain-lain. Sepakat tadi ya, Bu ya? Oke, lanjut. Berikutnya, hadir di kelas tepat waktu. Diusahakan tepat waktu. Lanjut. Aktif dalam kegiatan pembelajaran. Aktif. Berarti ketika kalian diajar itu nggak diem stop, tanya, maju dan lain-lain. Seperti hari ini kalian sudah maju, luar biasa teman-teman kalian semua. Keyakinan kelas yang telah kita sepakati, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Kalau lagi ya, tadi udah menjadi kesepakatan kelas dan menjadi keyakinan kelas. Jadi Pak Guru minta mulai hari ini nggak ada yang namanya membuli lagi, nggak ada yang namanya mengecek lagi, nggak ada yang namanya berantem lagi. Paham ya? Dan sekian dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Bu. Ya, pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Yang kedua dibuat dalam pertanyaan atau pernyataan positif yang semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi sekolah kelas sehingga mudah diterapkan, tetap kondisional dengan lingkungan yang ada. Oke, lanjut. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Oke, lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Next. Ya, ini adalah contoh keyakinan kelas yang kemarin sudah dibuat di kelas 5. Yang pertama adalah menjaga kebersihan, menyayangi dan menghormati sama teman, bertanggung jawab dengan tugas, perangkat sekolah tepat waktu dan lain-lain. Ini adalah bentuk dari keyakinan kelas. Oke, lanjut. Ya. Kemarin kita ice breaking ya, dulu. Siap. Ice breakingnya sederhana Bapak Ibu. Kalau saya bilang tepuk, gak apa-apa ya, seperti nanti ya. Kalau tepuk semangat ini. Lihat ini, tepuk semangat, dung dung dung, ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding, dang dang dang, semangat, bisa ya? Oke, kita praktekkan bareng. Siap. Tepuk semangat, ding ding dung, ding ding ding, dang dang dang. Dung dung dung, ding ding ding, dang dang dang, semangat. Terima kasih atas waktunya. Untuk penambahan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Dwi Asing. Padanya dipersilakan. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin memaparkan materi selanjutnya. Ya, namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu atas
waktu yang telah diberikan panjenengan untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi siang hari ini. Next Pak. Ya, tadi sebenarnya saya juga pengen loh Pak, ya, bukan Pak Sukar saja yang ice breaking ya. Iya, saya juga pengen ice breaking. Kira-kira masih diterima apa nggak ini Bapak Ibu? Oh masih, oke ya. Tadi kan kita sudah melakukan ice breaking tepuk. Nah sekarang saya mau nyanyi nih Bu, ya. Tapi nyanyinya bareng-bareng. Monggo itu ada mic, kita nyanyi bareng-bareng. Ini adab terhadap guru. Nanti panjenengan bisa terapkan nyanyi-nyanyi pada murid panjenengan. Nyanyinya ini dengan nada naik becak, ya. Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Bareng-bareng. Kita belajar adab terhadap guru, saling saat bertemu, sikap hormat dan sopan, taati nasihatnya, jaga nama baiknya, minta izin saat akan bertanya, tidak banyak bicara saat guru bicara, simak dengan sesama saat ajarkan ilmu, tidak berpaling muka saat di hadapannya, muliakan guru akan berkah ilmu, muliakan guru akan berkah ilmu. Iya, terima kasih. Ya, selanjutnya Pak. Oke. Tadi sedang mereview ya, Pak Syukur tadi sudah memaparkan 3 poin sekaligus ya. Yang poin pertama ini ya, intinya disiplin positif penerapan pada di sekolahan kita agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang diharapkan itu tadi akan muncul secara internal dari diri murid kita, bukan eksternal. Maksudnya apa? Maksudnya murid kita itu berperilaku positif, tapi memang panggilan dari hati nurani, bukan melakukan hal-hal positif tapi karena takut ada hukuman atau karena pengen dipuji, itu tidak ya, tapi memang dari diri murid sendiri. Nah, semua itu bisa terlaksana apabila kita membuat keyakinan sekolah atau kelas seperti itu kira-kiranya ya. Oke, next Pak. Nah, untuk tadi ya yang poin keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, kita siap poin kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Saya akan memaparkan ya kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan manusia, Pak. Kebutuhan dasar manusia itu ya, kenapa kita perlu apa? Belum Pak. Kenapa kita perlu pelajari ya? Karena poin ini ya menerangkan tentang bagaimana cara kita untuk menyikapi apabila kita punya murid yang bermasalah ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jenengan kira-kira ya sebagai manusia itu butuhnya apa sih Bu? Pengennya diapain gitu? Ada yang tahu? Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya sebagai manusia butuh dikasih perhatian Bu. Oke, dikasih perhatian. Butuh dihargai. Iya, dihargai. Butuh disayang. Iya, betul disayang. Butuh duit. Iya, betul juga kalau iya. Butuh jalan-jalan. Oke. Jadi belai juga. Iya, lekat ya Bu. Oke, terima kasih jawaban Bu Dian yang luar biasa sekali. Ada lagi jawaban yang lain? Iya, Bu Iva mungkin. Monggo. Terima kasih. Mungkin saya juga hampir sama dengan Bu Dian Pak, karena sama-sama perempuan itu biasanya sama ya Bu ya. Oke, iya. Jadi butuh perhatian, butuh diperhatikan itu yang paling utama Bu. Karena rasanya bagaimana sih Bu kalau dicuekin? Ya. Terus jangan hanya diperhatikan juga ya Bu ya. Diperhatikan
Budian dan Bu Eva. Tepuk tangan untuk Budian dan Bu Eva. Mantap ya. Iya. Kalau saya Bu, ya selain duit ya, saya itu ini butuh makan Bu. Iya, sesuai badan saya ya. Ini sudah siang, ini jamnya makan. Iya, tapi tenang Bu, nanti habis kegiatan ini kita nyantai bersama-sama, oke? Nah, next Pak, ya lanjut. Nah, kenapa kita kok harus mempelajari, harus tahu kebutuhan manusia? Karena setiap perilaku anak kita pasti ada dasar yang dia tuntut dari kebutuhan dia. Misal ya, tadi Bu Dian itu sebagai seorang istri, Bu Iva sebagai seorang istri, katanya butuh diperhatikan, butuh disayang. Tapi kalau hal itu tidak dipenuhi, akibatnya apa? Akibatnya nanti akan melakukan hal-hal di luar nilai positif. Seperti misalnya apa? Marah-marah, ngambek, ya, nesu-nesu, ya. Dan kalau suami kita ya tidak mengetahui tentang teori ini, nah tidak bisa menyelesaikan permasalahan istrinya. Tapi kalau suami kita mengetahui teori kebutuhan dasar manusia, ya akan bisa menyelesaikan masalah istrinya dan bahkan murid kita. Next Pak. Lanjut. Nah ini kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ini saya terangkan ya. Itu ada yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Iya, terus ada penguasaan, kebebasan, kesenangan. Next Pak. Iya ini bertahan hidup, kita butuh bertahan hidup kan ya Bu? Iya, seperti apa tadi? Makanan, iya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah kalau kasih sayang tadi bukan hanya dibeli ya Bu, iya, rasa diterima itu juga kasih sayang ya, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kalau kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah kalau kesenangan itu seperti bermain, healing ya Bu, humor, antusiasme, terus tertawa. Nah, kenapa kita harus mempelajari kebutuhan dasar manusia agar kita itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada murid kita. Pada kutip, kalau ada yang nakal, ya kita itu bisa mengetahui kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan. Nah ini contoh ya, ini ada kasus ini, dan ini real terjadi pada sekolah kita. Ini kasusnya ya, saya bacakan. Ibu Suparmi, ya, guru wali kelas 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Ridho. Betul ya Bu? Iya. Beberapa teman mereka, bahkan bukan teman ya, wali muridnya juga, iya, telah mengeluhkan kenakalan Ridho yang sering meminta jajan temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Suparmi, ya, apa kira-kira alasan Ridho melakukan hal itu? Coba, ini saya nggak tanya Bu Suparmi karena Bu Suparmi yang bingung. Mohon solusi dari guru-guru lain. Monggo, ya, siapa? Oh iya, monggo berarti untuk memberikan solusi kepada Bu Suparmi. Iya, terima kasih. Terima kasih. Akan saya berikan pendapat menurut saya. Mungkin kalau saya sebagai Bu Parni, ya, saya akan memanggil anak tersebut. Saya tanya permasalahan apa yang ada pada anak tersebut, kepada si Ridho ini, kok sampai merebut jajan pada temannya. Mungkin anaknya itu atau nggak punya uang saku atau gimana, terus nanti solusinya itu bagaimana? Mungkin Ridhonya bisa kasih
bisa kasih saran ya. Kalau ternyata alasannya memang anaknya nggak punya uang saku, mungkin nanti jika temannya yang punya jajan lebih atau uang lebih bisa saling berbagi dengan temannya. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali tepuk tangan untuk solusi dari Bu Rahati. Ya, saya setuju ya. Jadi kalau misalnya Ridho itu mengalami kasus yang seperti itu, ya, yang kita yang pertama langkahnya harus memanggil dulu, ya, memanggil, kita tanyakan alasannya itu apa kok itu sampai merebut jajannya temannya itu dengan paksa. Mau nek Pak, ya. Nah ini kasus Ridho ini kita bisa memunculkan banyak penyelesaian tergantung dengan kebutuhan dasarnya. Setelah kita panggil, terus kita tanyai alasannya itu apa, dan nanti kita akan dapat menyelesaikan dengan dasar kebutuhan yang dia butuhkan. Nih, kalau dipanggil ternyata alasan Ridho ini yang pertama ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberikan uang saku, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Ridho adalah kebutuhan apa tadi Bu? Kalau makanan? Iya, bertahan hidup. Jadi nanti bukannya jangan langsung marah-marah ya. Ketika lagi jemput itu jangan marah-marah, tapi dipanggil dulu, ditanya. Tapi kalau misalnya kalau jawabannya tadi karena tidak diberi uang saku dan dia lapar, ya kita dengan ikhlas mungkin bisa kita memberikan jajan atau ada solusi lain seperti itu ya. Kemudian untuk alasan Ridho yang kedua, jika memang Ridho itu mempunyai alasan karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ada anak ya yang suka jari itu karena memang senang lihat temannya nangis itu malah. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Ridho adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi setelah kita ketahui, telusuri, ternyata Ridho itu backgroundnya itu bapak ibunya broken home ya. Jadi mungkin itu alasan Ridho pengen apa? Kasih sayang, pengen diperhatikan. Nah solusinya bagaimana? Bisa gurunya itu ya memanggil Ridho untuk duduknya itu jangan di belakang, mungkin di depan supaya selalu diperhatikan. Kemudian diberi tugas ya tanggung jawab di dalam kelasnya. Next Pak, untuk alasan Ridho yang ketiga ya, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi ternyata alasan Ridho itu menkonsolnya berdebati. Nah kita sebagai guru, berarti ini cocoknya kita jadikan pengurus kelas saja ya, apa ketuanya atau seksi keamanannya seperti itu ya. Ayo lanjut Pak. Ya, kemudian alasan Ridho yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba jajanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Ridho sedang memenuhi kebutuhannya, berusaha akan kebebasan. Iya, ternyata ibunya itu nggak dikasih sawu, malah dikasih bekal dan bekalnya nasi megono terus. Mungkin bosen ya. Iya, jadi pengen jajanan temannya. Nah ini jadi bosen, jenuh sama ini bisa diterapkan ketika kita mengajar. Ketika kita mengajar, murid kita ada yang tertidur, ngobrol sendiri, ya. Nah kita refleksi diri. Mungkin dalam penyampaian mengajarnya jangan menggunakan ceramah terus, ya. Metode ceramah terus itu tidak. Jadi apa mungkin dikasih dengan PowerPoint atau Canva seperti itu, jadi anak-anak akan lebih tertarik. Ya, baik Pak. Untuk yang kelima, alasan Ridho karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman
seperti itu. Next, Pak. Nah, sekarang kita akan memasuki untuk materi selanjutnya, yaitu posisi kontrol restitusi. Ya, kalau kita hilangkan dulu restitusinya, posisi kontrol. Ada yang tahu posisi kontrol itu apa ya? Ayo, ada yang tahu apa tadi itu? Posisi kontrol adalah apa? Posisi kontrol tidak tahu. Oke, posisi kontrol restitusi. Yo, Pak kalau nggak tahu. Ya, iya, ya sekarang kalau restitusi itu bahasa asing ya, mungkin belum sering kita dengar. Pak. Ya, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lagi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini saya takut keceletan dulu ngomongnya. Iya. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Iya. Next, Pak. Next. Nah ini. Jadi ketika kita punya murid mengalami masalah ya Bu, ya, kita akan menerapkan ya dengan posisi kontrol. Nah, posisi kontrol yang seperti apa sebaiknya yang kita akan gunakan. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya, ceritanya ini siswa terlambat masuk sekolah. Kalau guru posisi kontrolnya sebagai penghukum, ini seperti yang ada dalam gambar. Misalnya ada yang murid terlambat. Nah, kita itu langsung marah-marah Bu kalau sebagai posisinya penghukum. Langsung Ridho, kenapa kamu kok terlambat? Coba kalau kamu terlambat begini terus, berdiri di depan kelas selama 1 jam pelajaran. Ini sambil marah-marah, matanya melotot ya, terus suaranya agak keras. Nah, itu berarti guru dalam menyelesaikan masalah itu dengan posisi kontrol penghukum ya. Kalau yang kedua, ini membuat merasa bersalah. Nah, ini mungkin kalau tadi suaranya marah-marah, ini agak lembut. Beberapa kali ibu harus memberitahu kamu kok selalu mengecewakan ibu, lagi-lagi telat. Nanti kan ibu yang ditegur sama kepala sekolah, seperti itu. Jadi kan nanti anak itu akan merasa bersalah, ya. Nah itu, lanjut Kak. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol yang guru berposisi sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman seperti ini kata-katanya. Ayo dong ikuti kesepakatan kelas. Tolong bantu ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, Lele. Jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Seperti itu. Jadi tidak marah-marah ya. Iya. Nah, kalau pemantau ini ya, posisi pemantau ini bahasanya seperti ini. Kamu sudah melanggar kesepakatan kelas. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, berarti itu mencari dia itu murid itu tahu apa hukumannya sendiri karena dengan adanya keyakinan kelas tadi. Lanjut Pak. Nah ini yang terakhir, posisi kontrol manajer. Kalau yang posisi kontrol manajer, ketika murid itu sedang melakukan kesalahan, guru itu akan ramah, ya, tidak emosi, suaranya santun. Nah ini dengan kata-kata, apa kamu tahu kesalahanmu, ya. Jadi biar dia itu memberitahu sendiri kesalahannya. Terus kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu, dan dia akan mencari sendiri solusi dari kesalahannya itu. Next Pak. Iya, coba sekarang ini ada gambar ya. Tadi posisi kontrol apa aku kalau gambarnya seperti ini. Ayo, guru sebagai posisi kontrol apa? Kalau ada gambar seperti itu. Bedakan penghukum, ya sudah tahu itu. Dari mulutnya aja sudah lebar ya.
sampai keringatnya itu keluar ya. Ya lanjut, itu sebagai penghukum. Coba nanti dibandingkan. Nah ini kalau seperti ini kira-kira apa ya? Ini sebagai apa? Apa? Membuat rasa bersalah seperti tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa sih kamu kok lagi-lagi telat? Saya kan malu sama kepala sekolah. Dikira saya tidak bisa mengajari tentang kedisiplinan seperti itu. Itu membuat rasa bersalah. Next Pak. Nah kalau ini sebagai apa? Pemantau ya. Ini posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, ini dipantau. Lanjut Pak. Nah kalau ini, nah ini posisi kontrol. Apakah aku ini? Apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Nanti dia, oh saya itu terlambat ya. Saya rencananya saya nanti tidurnya itu nggak malam-malam Bu. Nanti aku mau pasang alarm seperti itu ya. Jadi tahu penyelesaiannya sendiri. Itu posisi kontrol manager ya. Ya lanjut Pak. Nah ini kita lihat ya Bu video ini. Ya. Bisa dijelaskan nggak sih Pak? Oh enggak. Oke. Ini maaf, saya terlambat. Bisa lagi kan? Kamu lagi kok. siang. Coba. Kamu itu nggak tahu. Mau kamu ya, bawa kasih hukuman. Capek bapak dari masuk. Masuk aja. Sini tangan Berarti dulu sebagai apa ini posisinya? Oh, hukum. Menurut panjenengan baik apa enggak? Ya. Ya, kita perhatikan ya. Jadi kalau penghukum itu tidak mau tahu alasan murid, pokoknya terlambat ya sudah cukup. Kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siapa? Dan kamu tahu kan jam berapa itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siapa? Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat kan? Jangan ini ya. Jangan mencontoh dan lain. Kalau kayak contoh, ada yang ngajarin lagi, masih tahu kan? Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu itu bab 2. Tidak ada yang ingin ditanyakan, langsung tanya kepada Bapak. Bapak,
sama kamu setiap hari. Dan ini kamu masih semuanya. Ya sudah, damai. Lagi kembali, kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Harusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, kalau saya Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan ada jatuh. Gak apa-apa, aku masih kuat kok. Tadi sila istirahat aja, nextnya. Beneran, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi. Maaf Pak, saya terlambat. Dari kamu lagi. Kamu juga kamu ya. Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf, saya udah capek Bapak ini. Langsung aja. Sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua itu harus disiplin. Jangan colok berani datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses seperti itu ke depannya. Stop dulu. Bapak mau pergi kan? Gak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak anterin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak, assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ya.
Maaf ya terlambat. Iya, nggak apa-apa nih. Selanjutnya. Nggak apa-apa. Jangan kau selesai. Tidak sepatutnya. Bukan kamu ngapain? Ini tadi habis jatuh kak. Ya Allah, tadi berarti nanti itu berarti. Ya kak, ini nanti aroma berarti. Kata berapa sih? Ya kak, hati-hati. Assalamualaikum. Maaf Pak, saya dalam keadaan Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Kalau sekolah, ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Iya, gimana Bu? Videonya mengandung bawang ya. Padahal saya sudah berulang kali loh, dan tapi tetap saja ya. Kalau ada nyanyian seperti itu hatinya terenyuh. Nah itu ya Bu, tadi berarti guru sebagai posisi penghukum. Nah ini ada pertanyaan romantik ini Bapak Ibu. Yang pertama, ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju atau tidak setuju menurut jenengan? Oh, berarti tidak ada kurang ya, setuju atau tidak setuju? Apa? Tidak setuju. Oke, sekarang pemberian hukuman dengan hal positif, contohnya membersihkan ruang kelas. Itu setuju atau tidak setuju? Oh, setuju gitu. Iya. Padahal ini ya, kita kan sudah mempelajari tadi posisi kontrol ya, ada 5. Nah, kalau kita sudah mempelajarinya ya, itu yang disarankan itu sebagai posisi manajer. Jadi tidak ada yang namanya hukuman ya, yang ada konsekuen. Makanya kenapa tadi sudah diterangkan oleh Pak Syukur untuk membuat keyakinan kelas, karena apa? Ketika boleh kita terangkan di
tidak setuju ya. Jadi yang ketiga ini pemberian penghargaan dapat memotivasi anak. Ini setuju atau tidak? Iya. Kalau setuju, nanti anak akan melakukan hal-hal positif karena ada hadiahnya, Bu. Ya. Jadi tidak setuju juga. Makanya kenapa di dalam kurikulum merdeka itu kan ditiadakan yang ranking-ranking ya, Bu. Ya, pemberian hadiah apalagi kenapa? Anak nanti akan melakukan hal-hal positif karena aku belajar biar dikasih hadiah. Nah, nanti kalau nggak ada hadiahnya, dia nggak mau belajar. Jadi tidak setuju. Next, Pak. Ini posisi kontrol restitusi. Tadi di antara 5 itu posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru itu yang digunakan posisi kontrol sebagai manajer, jangan hukuman lagi ya. Ya lanjut. Posisi kontrol restitusi ini sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Lanjut, Pak. Ya, ini posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi kalau melakukan kesalahan, dia cari sendiri solusinya dan dia tanpa dihukum sudah tahu konsekuensinya. Kalau saya telat, saya kan sudah membagi keyakinan kelas. Kalau telat berarti saya nanti hafalan surat-surat apa gitu misalnya. Jadi tanpa kita hukum sudah tahu konsekuensinya. Jadi kita hilangkan kata hukuman, yang ada konsekuen. Ya. Lanjut, Pak. Nah, sekarang kita ke poin berikutnya, ini tentang segitiga restitusi. Ya, ada yang tahu lagi segitiga restitusi? Pernah dengar? Paling dengarnya segitiga biru ya, Bu. Berapa? Iya, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, Pak. Ini ada pun tahapan dalam segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut. Jadi jika murid kita ada yang melakukan kesalahan, nah kita itu solusinya dengan tahapan ini, Bu. Jangan langsung marah-marah. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Misal tadi ada yang telat, kita berbicaranya itu yang ramah, ya jangan marah-marah. Ini seperti contohnya kata-katanya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kan adem ya didengar ya daripada teriak-teriak. Terus ada, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pokoknya dengan bahasa-bahasa yang enak didengar. Yang terus validasi tindakan yang salah. Ini kata-katanya juga sudah dituliskan. Pak, kita bahas lagi yang benar. Nah ini contoh menstabilkan identitas. Ketika ada murid kita yang melakukan kesalahan, ya, ini kita melakukan tindakan tahapan stabilitas identitas dulu. Artinya apa? Cara ini bahasanya itu ngadep-ngadepi dulu. Kan lagi emosi marah-marahnya, atau murid kita lagi berantem ya emosinya. Kita menstabilkan identitas, ya. Terus, Pak. Ini berdasarkan prinsip membangun salah adalah bagian dari proses. Ini contoh kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu guru juga pernah melakukan itu, ya. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, nanti kan anak akan bisa ngobrol dengan kita ya, misalnya, oh iya kayaknya kok guru seolah-olah pro dengan kita. Tapi ini bukan kita berarti membenarkan kesalahan murid ya, tapi kita hanya biar tenang dulu murid itu. Kemudian selanjutnya, Pak, kalau sudah menstabilitaskan, kita baru memvalidasi tindakan yang salah. Ini validasi tindakan yang salah dilakukan
prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Baik, ini kalau validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini kata-katanya misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu kata-katanya adem ya Bu. Kemudian kalau sudah melakukan tindakan validasi, kita membuat menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara implisit sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini contohnya ya Pak, lanjutlah. Ini meyakinkan keyakinannya ya. Ini kata-katanya, apa keyakinan kelas kita? Nanti kan anak kan ngomong ya. Nilai-nilai apa yang harus disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Lanjut Pak. Ya, ini ya. Ini kemarin. Ini ada contoh ya. Contoh video ketika menyelesaikan masalah pada kebiasaan nyontek terus, makanya belajar jangan main HP terus. Udah tahu nih ujian mainan terus, dasarnya kan bahkan Oke, selamat pagi guys ya. pagi Pak. Ya, sudah istirahat nak? Sudah Pak. Keisha tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Nggak tahu Pak. Keisha tadi berangkatnya jam berapa nak? Jam 7.15. Jam 7.15. Sekolah kita maksudnya jam berapa ya? Jam 7 Pak. 7 pas. Iya. Artinya Keisha ini datang ke sekolah tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Oke. Terlambat itu termasuk perbuatan yang baik apa tidak ya? Tidak baik. Tidak baik. Oke. Perbuatan yang salah ya. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Guru. Pak Guru juga pernah terlambat saat hadir ke suatu acara. Tapi di sini Pak Guru tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Pak Guru mau membantu Keisha untuk mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Keisha berangkat ke sekolah. Pasti Keisha punya alasan kenapa terlambat sekolah. Coba ceritakan kenapa terlambat ke sekolah. Saya terlambat ke sekolah karena saya tidurnya kemalaman Pak. Jam berapa kamu tidur? Jam 9. Jam 9. Jam 9 itu ngapain saja? Oke. Nonton TV sama main HP Pak. Oh, oke. Akhirnya karena tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan. Itu baik apa tidak ya? Keisha masih ingat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat pada pertemuan yang lalu? Ingat Pak, Apa itu nak? disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Oke, Keisha yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu baik buat kita. Iya Pak, Keisha yakin nilai itu. yakin. Oke. Sekarang apa yang harus Keisha lakukan supaya Keisha tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Tidur harus lebih awal. Terus apa lagi? Memasang alarm. Iya, memasang alarm. Oke. Terus lebih awal tidur ya, jam berapa kira-kira? Jam 8. Iya, jam 8. Oke. Kalau sebelumnya kan jam 9, kemudian tadi juga pasang alarm. Sebaiknya pasang alarmnya itu
kalau bisa jam sebelum subuh, soalnya dia bisa sholat subuh dulu. Oke? Keisha sudah tahu apa yang harus dilakukan? Tahu Pak. Mau kira-kira mau dimulai kapan? Mulai hari ini Keisha akan melakukan perbuatan itu sehingga lebih baik jadi anak yang disiplin dan tepat waktu, bukan? Bisa Pak. Oke. Terima kasih, tetap semangat dan silakan bisa kembali ke kelas lagi. Tas dulu. Oke. Terima kasih Pak. Tadi Pak Guru dengar dari laporan ketua kelas, kamu bertengkar dengan Akmal ya? Iya Pak, habis kesal sih. Kesal kenapa? Akmal nyontek jawaban aku terus Pak. Oh begitu. Ya wajar lah kalau kamu marah dan kesel ya. Kalau Pak Guru di posisi kamu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Terus, apa yang kamu lakukan terhadap Akmal? Saya marah-marah Pak. Saya meremas jawaban Akmal. Terus saya maki-maki dan tanpa sadar saya gebrak mejanya. Oh begitu. Pasti kamu bertindak seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Pak, masa saya diam saja? Saya akan sebel Pak. Masa saya sudah capek-capek belajar, Akmal enak tinggal nyontek saja. Wajar lah kalau kamu merasa marah karena kamu nggak rela kan pekerjaan kamu dicontek oleh orang begitu saja. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak bertindak lebih jauh lagi seperti memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu meremas pekerjaan dari Akmal itu, kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghargai sesama teman Pak. Terus menurut kamu saling menghargai sesama teman itu penting tidak? Pentinglah Pak. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat kamu marah? Saya harus lebih bersabar Pak. Ya, kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia. Apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar Pak. Kalau ada teman saya yang menyontek jawaban saya akan lapor ke guru. Iya, tepat sekali. Kali tindakanmu sekarang, terus semangat ya. Oke, sekarang silakan kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Iya, sama. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Widianto. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Guru. Saya senang sekali tadi diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya janji tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat pergi ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekardian Anggreni. Saya merasa senang karena meskipun kami melakukan kesalahan, tapi kami tidak dihukum oleh Pak Guru dan kami diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video yang contoh penerapan segitiga restitusi. Sekarang terima kasih. Berarti artinya untuk pemaparan budaya positif yang kami tularkan Ibu sudah disampaikan. Semoga harapannya di SD 03 Pamudi ini bisa betul-betul melakukan nilai positif ya, sehingga tidak ada perilaku yang negatif ya. Sekian dari pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Yasin. Tepuk tangan buat beliau. Sekali lagi terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mendukung program pembelajaran kami, dan alhamdulillah kita telah di penghujung acara. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya.
Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian dan dalam melakukan penyampaian forum pemaparan visi ini ada kesalahan. Saya sebagai pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak sampai ke pertanyaan, soalnya ada Zoom dari sini juga. Terima kasih.